Oh banget, sorry. Ya, lanjut ya. Sekarang ya, karena tadi kita permisalin nya itu adalah 2 plus X. Sorry, maksudnya kita permisalin X itu 1,1. Jadi kan Q sama dengan 2 plus X. Masukin X-nya 2 plus 1,1. 3,1. Oke. Nah, dari yang permisalan yang pertama, kita tahu kalau P-nya 2,21, Q-nya 3,1. Berarti P itu kan lebih kecil dari Q ya? Ya nggak? Ya dong. Nah, tapi kita nggak bisa nyimpulin langsung P sama dengan Q. Karena kita nggak tahu apakah ini berlaku P sama dengan Q sampai ke 1,2, 1,3, 1,9, atau kayak gimana nih? Jadi kita harus nyoba minimal 2 kali ya kita coba. Jadi kita misalkan, kita ambil sekarang yang paling gede. Antara 1 sama 2, 1 sampai 2, X-nya paling gede kan 1,9 kan. Jadi P-nya itu sama dengan 1 ditambah 1,9 kuadrat. Ini sama dengan 1 ditambah 19, 19 berapa ya? 7, 9, 4, 4, 1 berarti 4, itu sama ini. 1, kalau kode salah itu dikoreksinya apa ya guys? Oh ini 3 deh, sorry. 3,61. Jadi ditambah 1 kan 4,61 ya. Bagus. Nantinya itu sama dengan 2 plus X. Jadi 2 plus X-nya kita permisalin tadi 1,9. Sebenarnya 3,9. Nah, dari permisalan yang kedua, ternyata didapetin P-nya itu lebih besar dari Q. Beda kan? Jadi kita dapat P lebih kecil dari Q sama P lebih besar dari Q. Beda kan? Berarti gimana dong kalau kayak ngimpulinnya? Berarti ini nggak bisa, ini nggak bisa. Apalagi ini. Jadi yang memungkinkan jawabannya adalah yang D. Informasi tidak cukup untuk memutuskan salah satu jawaban. Ya kan? Karena P-nya yang pertama itu lebih kecil dari Q, yang kedua lebih besar dari Q. Berarti nggak ada informasi yang benar ya. Informasinya kurang cukup. Kecuali mungkin nanti kalau ada tambahan, oh X-nya segini baru kita bisa menentukan gitu. Sampai sini aman ya. Karena kayaknya di sini masuk ke materi persamaan ini, udah masuk ke persamaan. Persamaan ada banyak. Yang pertama kita pelajari itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear itu nanti dia akan membentuk suatu garis. Jadi misalkan dikasih 2x plus y sama dengan 5. Nanti pasti dia akan membentuk garisnya. Garisnya entah kayak gini, entah kayak gini. Pokoknya dia cuma membentuk satu garis. Itu namanya persamaan linear. Bentuk umumnya kayak gimana? Bentuk umumnya ini. AX plus B sama dengan C. Bentuk umum. Bentuk umumnya ini. Langkah penyelesaiannya gimana? Kita kan mencari X ya. Aku yakin teman-teman pasti udah cukup paham cara penyelesaiannya, yaitu pertama AX plus B sama dengan C. Karena kita mau nyari X-nya, berarti B-nya kita pindahin dulu ke ruas kanan. Berarti jadi AX sama dengan C min B. Oke. X-nya sama dengan C min B per A dibagi A. Karena tadi kan A-nya di sini kan. Berarti D dibagi A. Nah, kalau yang ini sama aja nih bentuknya yang di kanan. Sama aja bentuknya. Cuman dia X-nya ada di sisi di kiri, ada di sisi di kanan. Berarti caranya terus pindah ruas dulu CX-nya ke kiri, AX min CX sama dengan D min B. A min C. Nah, ini karena sama sesuai tadi ya, sifat aljabar yang pertama. Kalau ada variabel yang sama, boleh kita keluarin dulu. A min C sama A min C untuk variabel X-nya. Sebenarnya D min B. Udah tinggal X sama D min B per A min C. Oke. Sini aman ya. Nah, selanjutnya ada sistem persamaan 2 dan 3 variabel. Bedanya apa kalau tadi? Kan kalau persamaan dengan satu variabel, variabelnya cuma satu ya, cuma ada si
X aja. Tapi kalau linear 2 dan 3 variabel, itu kalau 2 variabel dia ada X, ada Y. Kalau 3 variabel ada X, ada Y. Nah ini nggak selalunya XY ya, nggak selalunya XY, nggak selalunya XYZ gitu. Yang penting dia ada 2 variabel, boleh AB, boleh ABC, boleh PQ, boleh PQR, kayak gitu. Nah, cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesainnya biasanya teman-teman pakai apa sih? Teman-teman pakai ada 3 cara ya. Cara penyelesaiannya boleh ke 3 cara. Itu ada eliminasi, terus ada substitusi, sama campuran. Campuran itu apa? Campuran itu ya eliminasi dan substitusi. Ini juga sama. Penyelesaiannya ada 3. Ada eliminasi, ada substitusi, sama ada campuran. Nah, sebenarnya kalau di SBMPTN, di UTBK, jarang sih keluar soal yang 3 variabel kayak gini. Jarang banget sih. Pasti yang keluar palingan di UN atau enggak di ujian sekolah ya. Tapi sekarang udah ada UN. Boleh lanjut. Nah, sekarang udah masuk ke persamaan kuadrat. Nanti ini kita nyelesain dulu materinya, baru nanti di akhir ada soal-soal. Oke. Untuk umum persamaan kuadrat itu pasti ada kuadratnya ada 2 gitu. Untuk umumnya seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat, namanya juga persamaan kuadrat, pasti dia x-nya ada 2. Oke, x-nya ada 2. Ada x1 sama ada x2. Kan cara nyelesainnya kayak gini ya. Kayak nyelesain persamaan kuadrat itu kan ada bentuk faktornya juga kan. Contoh deh misalnya aku kasih angka. Misal x kuadrat min berapa? Min x 2. Soalnya misalnya gimana? Sebenarnya variatif ya teman, banyak cara. Kalau aku biasanya pakai cara yang kayak ini kan. Siapa nih? Tahu bisa pakai kalau ini aku pakai cara silang. Ini diisi sama x, terus ini diisi sama 2, hasil kalinya biar jadi 2 kan cuma ada 1 ya, 2 kali 1 atau 1 kali 2. Nah, yang tengahnya ini min 1. Min x kan gak ada konstantanya kan, berarti kita bisa sebut min 1 ya. Min 1, biar dia jadi min 1, dia harus diapain? Terus dikurangnya di sini. Karena kurangnya di min 2 dong, biar hasilnya. Nah, jadi ini kalau dikurangkan min 2 ditambah 1, min 1 kan. Berarti ini faktor x min 2 sama x plus 1. Oke. Berarti ini faktornya berapa? X1-nya 2, X2-nya min 1. Nah, ini yang dinamanya persamaan kuadrat. Dia pasti ada X1 sama X2. Oke. Nah, tapi kalau di UTBK nggak sekedar faktor dari persamaan kuadrat aja nih. Pasti juga biasanya ditanya akar-akar persamaan, ya kan? Nah, cara cari akar-akar persamaan itu ada 3. Sebenarnya bukan cara sih, lebih ke rumus kali ya, komponen gitu. Pertama, kalau X1 ditambah X2. Caranya min B per A. Min B-nya ini, A-nya ini. Nah, A-nya itu kuadrat. Kalau dari soal ini berarti gimana? X1 plus X2-nya. Min B per A. B-nya berapa? A-nya kan 1. B-nya min 1. C-nya min 2. Berarti min B, min 1, 1. A-nya 1. Berarti 1 per 1 sama 1. Nah, kalau X1 dikali X2, dia C per 2. Kalau dari persamaan ini, C per A. C-nya min 2, A-nya 1. Berarti X1 dikali X2, min 2. Kalau X1 kurang X2, plus minus akar D per A. Akar D itu apa? Masih ingat nggak? D itu apa? D itu adalah diskriminan. Diskriminan rumusnya diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jangan lupa pakai akar. Oke. Nah, 3 ini wajib banget buat ditahu, wajib banget diketahui ya, wajib banget buat dihafal kalau ada yang belum hafal. Karena ini bukan pasti sih, sering banget keluar dan soalnya bervariatif banget. Dan soalnya ini nggak cuma keluar di UTBK doang, tapi di ujian mandiri ini lebih bervariatif lagi gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Aman ya? Mungkin kalau nggak ada jawaban, aku kiranya pasti aman. Oke, next. Nah, sekarang ada grafik persamaan kuadrat. Kalau tadi persamaan linear, kita tahu dia berbentuk garis lurus ya. Nah, kalau persamaan kuadrat, itu pasti bentuknya melengkung. Entah melengkung ke bawah, entah melengkung ke atas. Nah, sekarang ada di depan teman-teman ada grafik persamaan kuadrat. Ada yang melengkung ke atas, ada yang melengkung ke bawah. Dia ada di dalam grafik ini ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya apa aja sih? Yang pertama, ada yang garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya adalah sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini adalah garis putus-putus yang memecah grafik persamaan kuadrat. Jangan dilihat dari diagramnya, tapi dilihat di grafik yang melengkungnya menjadi dua bagian. Jadi sumbu simetri ini memecah si grafik menjadi dua bagian dan sama besar gitu. Selanjutnya komponennya ada titik puncak. Titik puncak itu yang ada di sini ya. Nih. Nah, titik puncak itu ada dari X sama Y. Oke. Nah, kalau yang titik-titik putus ini namanya sumbu simetri itu disebut X. Kalau ini apa? Ini termasuknya nilai maksimum atau nilai minimum kalau Y ini? Termasuk nilai maksimum. Kalau nilai minimum nanti beda lagi, jadi itu nilai turunnya berapa gitu. Selanjutnya di grafik yang melengkung atas, dia sama aja. Garis-garis putus-putus ini disebut sebagai sumbu simetri. Puncaknya juga sama, bedanya cuma letaknya aja ya. Dan ada nilai maksimum. Nah, teman-teman masih ingat nggak kira-kira formula atau rumus dari sumbu simetri ini kan? Biasa kan kita disuruh nyari ya, sumbu simetri itu kayak gimana rumusnya, terus titik puncak, nah ada tuh kan. Kelas 12 ya, kelas 11 gitu, aku lupa. Nah, rumus formulanya adalah kalau sumbu simetri, ingat aja sumbu simetri itu X, nilai maksimum itu Y. Jadi titik puncak itu gabungan dari dua-duanya, dari X sama Y. Sumbu simetri nyarinya min B per 2A. Jangan sampai ketukar sama yang tadi ya, sama akar-akar persamaan. Kalau akar-akar persamaan min B per A. Kalau sumbu simetri min B per 2A. Kalau nilai maksimum itu D min per min 4A. Atau semenan D itu lagi-lagi diskriminan. Pokoknya kalau ada D kapital, D adalah diskriminan. D per min 4A. Semenan B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke. Sebelah sini aman ya. Ini yang harus diingat dengan sumbu simetri sama nilai maksimum. Dan bentuk persamaan kuadrat pasti teman-teman udah tahu kalau bentuknya pasti melengkung. Kalau garis lurus itu persamaan linear. Oke, lanjut. Ini kita habisin dulu materinya baru nanti ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang ada hubungan garis dan parabola. Oke, sebelum masuk ke materi yang hubungan garis dan parabola, jadi kan kita tahu kalau persamaan kuadrat itu grafiknya dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ciri-ciri dari perbedaan grafik yang melengkung ke atas sama melengkung ke bawah itu gimana? Itu A-nya, kalau melengkung ke atas itu A-nya pasti lebih besar dari 0. Kalau bawah, dia pasti A-nya lebih kecil dari 0. Ya kan? A itu yang mana? A itu yang tadi kan kita tahu kan kalau persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk umumnya kayak gini. Tulisannya jelek banget ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama 0. Nah, A itu yang ini ya. A itu yang ini. Jadi kalau A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0, pasti grafiknya melengkung ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, pasti dia melengkung ke bawah. Gitu. Oke. Kita hapus. Oke. Yang pertama ada memotong sumbu X.
Motong sumbu X itu maksudnya dia memotongnya di dua titik ya. Nih, yang ini kalau dia melengkung ke atas kayak ini, kalau melengkung ke bawah yang ini. Nah, kalau melengkung ke atas tadi aku bilang positif, A-nya positif, berarti A-nya lebih besar dari 0. Kalau melengkung ke bawah, A-nya lebih kecil dari 0. Nah, ciri-cirinya kalau memotong sumbu X di dua titik, ada di diskriminannya. Diskriminannya pasti lebih besar dari 0. Diskriminan pasti lebih besar dari 0. Gitu. Nah, kalau memotong sumbu X, diskriminannya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, atau A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. Jadi A ini berpengaruhnya cuma di bentuk grafiknya, dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Tapi kalau memotong sumbu X, ini berpengaruh di diskriminan. Oke? X ada menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X ini maksudnya dia cuma nyinggung aja. Nyinggung itu berarti dia cuma di satu titik. Kan sumbu X, ini kanan tiduran. Ini tiduran sumbu X kan. Berarti dia cuma di satu titik. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu X, diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi nanti pasti di soal kalimatnya tuh bervariasi gitu. Ada yang memotong sumbu X di satu titik, berarti sama titik menyinggung dong. Tapi kalau menyinggung, dia-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau dia cuma memotong sumbu X, berarti dia di dua titik. Jadi diskriminannya lebih besar dari 0. Gitu. Nah, yang terakhir, ini tidak memotong. Jadi dia melayang gitu ya, melayang di atas sumbu X gitu. Kalau melayang di atas sumbu X atau tidak memotong di sumbu X, itu B-nya lebih kecil dari 0. Oke, lebih kecil dari 0. Dan A-nya masih sama ya, kayak tadi A-nya cuma berpengaruh di bentuk dari parabolanya aja, grafiknya aja. Oke. Aman ya? Sampai sini kira. Oke. Mungkin boleh aku next. Nah, sekarang menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ini kayaknya ini materi terakhir. Jadi nanti selebihnya kita akan masuk. Oke. Menyusun persamaan fungsi kuadrat tadi kita udah tahu fungsi kuadrat itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Terus yang tadi kita pelajari itu biasanya kita ngegambar fungsi kuadratnya, ya kan? Kalau sekarang gambarnya udah ada, titiknya juga ada, yang harus kita bikin adalah persamaannya. Nah, soal ini biasanya muncul di ujian sekolah ya. Ujian UTBK ada, cuman masih lumayan, nggak terlalu sering gitu. Yang pertama, kita bisa lihat nih, dari grafik yang pertama ini. Grafik yang pertama ini, itu dia diketahui 3 titik. Diketahui 3 koordinat yang dilalui oleh grafik, maka 3 koordinat disubstitusikan ke dalam persamaan. X dengan AX kuadrat plus BX kecil. Jadi ada 3 koordinat. Koordinatnya sembarang, terserah mau di mana aja, asalkan ada 3 di dalam grafik itu. Ada 1, 2, 3. Nih, sembarang. Kan ini nanti X1, Y1, ini X2, Y2, ini X3, Y3. Nanti X-nya masukin ke sini, satu-satu tapi ya. Jadi nanti akan ada 3 persamaan. Dari X1, 1, persamaan 1, X2, Y2, persamaan 2, X3, Y3, persamaan 3. Gitu. Jadi nanti ada 3 persamaan nih, sampai F3, Fx3. Caranya nanti eliminasi atau substitusi. Gitu. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu adalah diketahui titik potong dengan sumbu X, yaitu X1, 0, nih, di sini nih, misalkan ini, 1, 2. Karena dia pas di sumbu X, pasti Y-nya 0. Kan? Makanya di sini tulisnya X-nya X1, Y-nya 0, dan X2, Y-nya 0 juga. Dengan salah satu titik. Ini titik yang sembarang. Titik sembarang. Jadi beda ya, mereka sama-sama 3 titik, tapi 2 titiknya dia tepat di sumbu X. Kalau yang pertama, dia titiknya nggak ada yang memotong di sumbu X. Rumusnya apa? Rumusnya Y sama dengan A, X kurang X1, X kurang X2. Oke. Yang tiga, terakhir, ini adalah ketahui titik puncak. Nih, ini titik puncak ya. Nah, terus TP aja. Titik tipun. Ini tipun ya biasanya tuh. Biasanya jadi tipun ya. Titik puncak itu tipun.
sama ini. Sama dengan salah satu titiknya. Titiknya juga sembarang, itu X1, Y1. Rumusnya apa? Rumusnya Y sama A, X min XP ini X itu X puncak ya. Nanti puncak XP sama YP. Tambah YP. Oke. Sampai sini gimana? Nah, di sini kita pasti contoh soal. Di sini aman ya teman-teman? Boleh dong reaction-nya atau gitu. Biar aku tahu kalau teman-teman masih ada di rumah. Oke, aman. Oke, sebelum lanjut aku mau nyalain lampu dulu ya bentar. Karena udah cukup gelap bentar. Oke, welcome back. Oke, next. Kalau kecepatan bilang nanti kita ketinggalan kan. Oke, next. Nah, ini dia. Udah masuk ke soal contoh soal persamaan kuadrat ya. Ini diambil dari TBK atau SBMPTN 2019. Soalnya jika persamaan kuadrat x kuadrat plus px plus 8 sama 0 memiliki salah satu akarnya adalah 2, maka nilai p adalah, teman-teman udah ada yang punya ide belum gimana cara nyelesainnya? Atau udah ada yang pernah ngerjain soal kayak gitu? Karena tahun 2019 itu udah 3 tahun yang lalu. Oke. Gimana nih ngerjainnya? Jadi ada persamaan kuadrat. Terus ulang x kuadrat plus x plus 8 sama 0. Memiliki salah satu akarnya adalah 2. Nah, akarnya ada dalam 2. Jadi kita tahu nih, yang akar-akar persamaan kan ada X1 plus X2, terus ada X1 dikali X2, sama X1 dikurang X2. Katanya salah satu akarnya adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Kita ambil permisalan lah, X itu sama dengan 2. Ya kan? Karena kan kalau persamaan kuadrat, nanti dia bentuknya faktornya kayak gini kan. X berapa, plus kayak gini, sama X berapa, begini kan. Nah, katanya salah satu nilai ini ada 2. Berarti X-nya sama dengan 2 dong. Ya kan? Kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kita substitusiin aja. X-nya sama 2 ke persamaan ini. Berarti substitusi X sama dengan 2 ke persamaan. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2P ditambah 8 sama 0. 2P ditambah 4 tambah 8. 4 ya. 8. 0. 2P tambah 12 tambah 0. Tinggal ruas, 12-nya jadi 16. P sama dengan nih. Berapa? Masih se-easy 16. P-nya sama dengan nih. Nah. Aman? Aman lah ya. Aman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kita udah bahas operasi aljabar, persamaan kuadrat, persamaan linear, grafik juga kita udah bahas. Ada yang mau ditanyain? Karena sehabis ini kayaknya kita full kerjain soal. Cepet banget ya. 1 jam kita udah ngelakuin soal. Aku tunggu sampai 16:49 atau 20 menit. Ini mau tanya? Oke, aman ya? Jadi kalau gitu, kalau aman, boleh aku lanjut. Nah, sekarang kita udah masuk ke latihan soalnya. Ini pertama-tama, jadi soalnya tuh aku susun dari materi dari aljabar dulu, terus persamaan kuadrat, terus grafik, dan seterusnya. Oke, soal kayak gini nih,
soal basic dari pengetahuan kuantitatif ya. Ini bisa kita implementasiin dari faktorisasi aljabar yang tadi. Kan yang ditanya, baca dulu deh soalnya. Diketahui X sama dengan 2019 kuadrat dikurang 2018 kuadrat per 2018 per plus 2017. Dan Y sama dengan 2017 kuadrat dikurang 2018 kuadrat per 2018 plus 2019. Maka nilai dari X adalah, ditanya X dikali Y. Nggak mungkin kan kita nyelesainnya persamaan yang segini banyaknya, ribuannya, apalagi dikuadratin langsung dikali, agak ini kan, pasti hasilnya nanti akan ribet atau kita pasti takutnya salah ngitung gitu kan. Berarti cara sederhananya adalah kita pakai aljabar dari sifat aljabar. Kita tahu tadi kalau X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y X min Y. Bahkan bentuk ini sama nih kayak ini, ya kan? Berarti bisa kita misalin, boleh kita misalin X-nya sama dengan 2019, Y-nya sama dengan 2018. Jadi boleh aku tulis kayak gini kan, 2019 ditambah 2018, turun lagi 2019 dikurang 2018. Per, karena yang atasnya tidak membentuk sifat apa-apa, boleh langsung kita tulis aja. Tambah 2017. Ini nggak ada yang bisa kita apa-apain kan? Oke, simpen dulu. Sekarang yang Y-nya. Yang Y-nya ternyata bentuknya sama kayak yang X. Cuma beda angka aja kan. Jadi bisa kita jabarin lagi jadi 2017 tambah 2018. Ini kayaknya terlalu mepet ya. Coba turun dulu. Jadi 2017 ditambah 2018. Ini 2017 dikurang 2018 per 2018 tambah 2019. Nah, sebenarnya yang ditanya adalah X dikali Y, berarti persamaan yang panjang ini sama yang Y juga kita kali. Oke, aku tulis sama ini. Mungkin kelihatannya kayak rupanya namanya dan angkanya gede banget gitu. Tapi sebenarnya kalau udah tahu sifat-sifatnya bakalan aman-aman aja kok. Oke, X Y. Aku tulis dulunya. 2019 dikurang 2018 dikali Y-nya 2017 ditambah 2018. Bener banget. Bener juga deh. Ini disamakan biar sedikit rapih gitu kan. Jadi kita pindahin aja ke sini. X, Y sama dengan tinggal dikali aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, aku tulis ulang. 2018. Kalau tulisannya nggak dibaca tulisannya bilang dia apa-apa. Dikali Y-nya 2017 ditambah 2018. 2017 dikurang 2018 per 2018 ditambah 2019. Nah, udah nih. Sekarang tinggal kita sederhanain deh. Kita lihat ada yang mirip-mirip nggak? Ada ya. Yang ini yang besar belakangnya pasti mirip. Pertama yang ini 2018 tambah 2017 sama aja nih kayak ini. Nah ini juga ini sama kayak yang ini. Jadi sisanya adalah 2019 dikurang 2018 dikali 2017 dikurang 2018. Tinggal dikurang 2019 dikurang 2018. 2017 dikurang 2018 nih. Jadi jawabannya adalah nih 1. Memang soalnya kelihatan kayak banyak gitu, tapi sebenarnya kalau kita udah tahu polanya, cara ngerjainnya pasti gak sampai 5 menit. Sampai 2 menit bisa selesai. Oke, aman ya? Aku next aja. Nah, masih sekitaran aljabar. Tapi bedanya ini
dia enggak adil, tapi bedanya ini cuma kita disuruh bentuk nyederhanain aja. Gimana kalau kayak gini? Kalau kayak gini berarti kita harus namain ya, namain penyebutnya kan belum sama, maksudnya angkanya nih, yang bilangnya masih 3, penyebutnya masih 9, jadi bisa kita ubah. Kalau 9 itu kan 3 pangkat 2 kan, 3 pangkat 2, berarti bisa kita tulis 9 pangkat 1009 itu 3 pangkat 2 dikali 1009, ya enggak? Ya kan? Berarti kalau kayak ini pangkatnya tinggal dikali, kalian kali jadi 3 pangkat 2018, sama kayak 9 pangkat 1008, jadi 3 pangkat 2 pangkat 1008, pangkatnya tinggal dikali, jadi 3 pangkat 2016. Nah 3 angkanya udah sama nih, udah jadi 3 pangkat semua, tinggal kita masukin ke bawahnya tadi, tulis lagi ya soalnya. 3 pangkat 2019 kurang 3 pangkat 2017 per 3 pangkat 2018 kurang 3 pangkat 2018. Nah, kalau kayak gini kayak gimana nih? Tahu? Ini ada tipsnya, ada tipsnya. Jadi tipsnya adalah, ini kan kita udah sama semua, udah jadi 3 pangkat semua. Tapi yang beda adalah pangkatnya doang. Caranya adalah kita kurangin semua pangkatnya dengan pangkat yang paling rendah, pangkat yang paling rendah, pangkat yang paling rendah ya, paling kecil, pangkat paling kecil. Nah, berarti tinggal kita kurang ini 3 pangkat 2019 kan pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 2016 kan. Jadi 3 pangkat 2019 dikurang 2016, 3 pangkat 3 pangkat 2017 dikurang 3 pangkat 2016, 3 pangkat 1 per nah, sekarang 3 pangkat 2018 dikurang 2016, 3 pangkat kurang 3 pangkat 2016 dikurang 3 pangkat 2016, 3 pangkat 0. Jadi jangan di-nolin langsung, tapi 3 pangkat 0, karena yang kita kurangin adalah pangkat 3. Sekarang kita jabarin 3 pangkat 3 itu berapa? 27. 3 pangkat 1 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 0 berapa? 1, bukan 0 ya, berarti 2 pangkat 0 per 8 sebenarnya aman ya. Sampai sini kalau teman-teman mau screenshot boleh, kalau ada yang ketinggalan screenshot bilang aja ke aku, nanti aku review ke belakang. Oke. Nah ini UTBK-nya baru, UTBK 2020. Ini termasuk ke soal fungsi linear. X itu fungsinya. Jika X1 dan X2 memiliki fx kuadrat sama dengan 2x kuadrat sama 15, untuk fx sama dengan 3x 4, maka X1 dikali X2. Berarti kalau ada X1 dikali X2 nih, berarti kan kita harus punya persamaan kan ya? Harus punya persamaan. Persamaannya ini kita masih nggak jelas nih persamaannya kayak apa. Tapi kuncinya kita dapat fx itu sama dengan 3x 4. Jadi tinggal kita masukin aja nih ke sini. Oke. Kita masukin ke sini. Jadinya dari sini soal ini kan soalnya beda ya. Kalau yang ini fx kuadrat, kalau ini x-nya doang yang kuadratin. Nah, ini jangan sampai balik, oke? Kalau ini kan fx itu nilainya 3x 4. Berarti kalau kita masukin ke yang ini, itu jadi 3x min 4 kuadrat sama dengan 2. Nah, ini bukan kayak gini lagi, tapi x aja yang dikuadratin, itu 3x kuadrat min 4 ditambah 15. Gitu ya. Jadi bedanya ada di fx ini. Gitu. Oke, ini bisa langsung kita jabarin. 3x kuadrat itu adalah 9x kuadrat min 2 kali 3 kali 4. 24. 4. X min 4 kuadrat plus 16. Sama dengan 9x kuadrat min 8 plus
Oke. 9x kuadrat, 6x kuadrat adalah 3x kuadrat, 24x, nggak ada pasangannya, tulis aja 24x. Min 8 tambah 15, 7. 7 dikurang 16 dikurang 7 adalah x kuadrat. Nah, ini karena terlalu besar nilainya, bukan terlalu besar, tapi masih bisa kita bagi ya. Bagi sama 3. Jadi sisa x kuadrat min 8x plus 3 sama 0. Nah, karena yang ditanya tadi adalah nilai x1 dikali x2, masih ingat nggak? x1 dikali x2 itu berapa? C per A ya. Oke. C-nya berapa? C-nya 3, A-nya 1. Berarti C per A-nya adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3. Oke, aman? Aman ya? Aman ya? Oke, next. Nah, soalnya tipenya gini lagi. Jadi kita harus nyari P sama Q. Diketahui x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 dan 2x plus 3y sama dengan 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berdasarkan informasi, ini kurang dong, informasi yang diberikan. Nah, berarti kita harus nyari P sama Q-nya dulu nih. Nah, diketahui, pertama kita punya persamaan x kuadrat min x min 2. Karena ini adalah variabelnya x, berarti kita bisa nyari P-nya dari sini, yaitu x1 dikali x2. Jadi berapa x1 dikali x2 itu adalah C per A itu berapa? Min 2 ya, kan A-nya 1. Jadi ini sama dengan 2, langsung dapat nih. Nah, yang kedua adalah Y1 kali Y2. Jadi kita bisa dapat dari persamaan yang kedua. 2x plus 3y sama dengan 7. Oke. Nah, tapi kita nggak bisa nyelesain kan, karena variabelnya ini beda gitu dua-duanya. Yang satu x, yang satu y aja. Caranya adalah kita masukin x-nya. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu x1, x2. Karena tadi kita caranya langsung nih yang P-nya, berarti kita harus faktorin dulu nih yang x-nya. Ini ya. Nah, berapa nih x-nya? X-nya tadi udah ya, contoh. X-nya min 2 ya. Min 2 sama x. Jadi, satunya adalah 2, x2-nya adalah min 1. Udah deh, kita masukin. Berarti harus satu-satu. Untuk x-nya itu sama dengan 2, berarti nanti 2 dikali 2, 4y, ditambah 3y sama dengan 7. 7y sama dengan 7, y sama dengan 1. Kedua adalah untuk x sama dengan min 1, masukin min 1, min 1 kali 2, 2. Berarti ditambah 3y sama dengan 7. Berarti y sama dengan 7. Nah, kita dapat ini Y1, ini Y2. Berarti Y1 dikali Y2 itu sama dengan 1 dikali 7. 7 berarti Q-nya sama dengan 7. Kita dapat tadi P itu sama dengan 2, ya sama 7. Berarti informasinya sangat cukup ya, karena kita bisa menyimpulkan kalau ternyata P itu lebih kecil dari itu. Aman? Udah 4 soal. Kita masih punya waktu sampai sini. Aman ya? Aman, aku mau next. Ini soalnya masih soal persamaan. Kayak yang tadi di awal aku udah bilang, kalau soal persamaan kuadrat, apalagi akar-akar persamaan itu bakalan banyak banget variasinya nanti di belakang. Soal ke 6, 7, ke 8 itu udah beda lagi soalnya. Ini masih tipe-tipe yang masih apa ya, cukup gampang untuk diselesain atau cepet-cepet gitu loh, cepet untuk diselesain gitu.
Jika semua akar persamaan x kuadrat min px plus 12 sama 0 merupakan bilangan positif, maka jumlah semua nilai p yang muncul. Nah, soal ini hampir mirip sama soal yang ini kan, yang soal nomor 3 tadi. Ini soal yang awal ya tadi. Ya pokoknya soal sama. Oh ini hampir mirip kan, bedanya adalah yang tanya. Kalau yang di awal tadi kita harus nyari nilai P, tapi kalau ini jumlah semua nilai P. Jadi nanti kemungkinan nilai P-nya semuanya baru kita jumlahin gitu. Jadi ada persamaan, itu x kuadrat min px plus 12 itu sama dengan 0. Nah, ini itu katanya bilangan positif, maka semua nilai P yang mungkin adalah. Nah, kita tahu kalau biasanya ada clue ini, semua akar. Jadi kita tahu kalau X1 ditambah X2 itu kan tadi rumusnya min B per A kan. Min B per A dari persamaan ini apa? Min P. Yaitu P. Terus X1 dikali 2, ini adalah C per A. C-nya 12, A-nya 1, berarti C per A adalah 12. Nah, dari clue ini kita udah bisa nyelesain kok. Caranya adalah batasnya. Katanya X1 kali X2 itu 12. Terus X1 ditambah X2-nya itu P. Karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai P, berarti kan kita harus mencari kemungkinan P-nya. Kira-kira perkalian berapa yang hasilnya 12? Cuman ada 1 dikali 12, terus 3 dikali 4, sama 4 dikali 3 sama ya? Sama 2 dikali 6. Oke. Makan 1 dikali 12, 12. 3 dikali 4, 7. 2 dikali 6, 2 di ini kan perkalian. Perkaliannya kan 12. 12. Nah, karena ini adalah kemungkinannya, berarti X1 ditambah X2 berapa? 1 ditambah 12 sama 13. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berarti total nilai P-nya adalah 13 tambah 7, 20. 20 tambah 8, 20. Berarti cuma semuanya itu adalah 20. Jadi nggak selalu semuanya itu tuh harus desain pakai rumus gitu yang udah ada. Tapi kadang juga harus kuantitatif ya. Kadang itu nggak soal-soal rumus doang, tapi ada logikanya juga gitu. Oke, next ya. Oke, nah ini masih persamaan kuadrat juga, tapi bedanya adalah di sini. Diketahui jika ini gimana nih? Tenang aja ya, karena ini masih bisa kita selain, oke? Terus selain bareng-bareng. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 2AX plus B kuadrat sama 0. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama 10, maka nilai B kuadrat adalah, nah, nilai B kuadrat. Oke. Pertama-tama kita tulis aja dulu persamaan. Plus 2AX plus B kuadrat itu sama 0. Nah, karena pokoknya kalau ada kata-kata akar persamaan, udah pasti dia harus menjabarkan ini dulu. 1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi kayak ini deh, aku tulis dulu A, B, biar. Nah, dari persamaan ini kita tahu ya, kalau A-nya itu 1, B-nya itu 2A ya. Bukan 2 aja, tapi 2A. Ini adalah B kuadrat. Berarti X1 ditambah X2 itu kan tadi min B per 2A. Berarti itu min B per 2A. Min B per A. Min B per A berarti min 2A. X1 dikali X2 dengan C per A. C per A adalah B kuadrat. Karena A-nya 1 ya, jadi kita nggak perlu tulis. Oke, udah dapet kayak gini, tapi yang kita ketahui itu yang ini, yang X kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sementara ini nggak ada kuadrat. Jadi caranya gimana? Caranya adalah
Kita jabarin dulu. Caranya adalah kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kan dia bentuknya kayak gini kan. Kita tahu nih kalau itu gimana ya enaknya. Terus sini aja nih. Kita tahu nih kalau sesuai faktorisasi aljabar, kalau X1 ditambah X2 kuadrat itu kan sama aja X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat, ya kan? Nah, bentuk yang ini X1 X2 kuadrat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini dari sini juga nih asalnya, ya kan? Berarti bedanya apa? Bedanya ini nggak ada 2x1 x2, tapi kalau yang ini ada 2x1 x2, berarti yang ini bisa kita tulis kayak 1 ditambah x2 kuadrat dikurang sama ini kan 2x1 x2, karena bentuknya biar 2x1 x2 ini hilang, berarti harus dikurang, ya kan? Karena bentuknya harus kayak gini doang harusnya. Oke, aman ya? Nah, kita tahu kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu adalah 10 nilainya. Kalau X1 ditambah X2 kuadrat, itu tadi nilainya berapa? Min 2A. 2A kuadrat. Kurang 2 dikali X1 dikali X2, mana? B kuadrat. Udah, tinggal kita kali 2A kuadrat, 4A kuadrat ya. Kurang 2B kuadrat. Karena ini persamaannya, karena kita mau nyari B kuadrat, berarti harus dibagi 2, berarti 5 2A kuadrat min B kuadrat. Berarti B kuadrat kita pindahin dengan 2A kuadrat min 5. Karena yang ditanya makanya nilai B kuadrat ya. Udah deh kita mau, berarti B kuadrat sama dengan 2A kuadrat min seperti itu. Oke. Cepet deh. Aman ya. Jadi kalau nemu soal kayak gini jangan panik dulu karena pasti dia ada angkutan pautnya sama faktorisasi aljabar gitu. Oke, aman? Aman dong. Oh, cepet banget ya untuk ini. Untuk dong. Itu gimana teman-teman? Oke. Selanjutnya. Ini soalnya agak-agak. Oh, ini lumayan panjang begini penyelesaiannya. Persamaan ini dari soal 2014. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min x per 1 sama dengan 0 dengan P lebih besar dari 0. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika x kuadrat min 5x positif sama dengan 0 mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per b kuadrat, maka kini nanti adalah. Nah, teman-teman udah yang pernah nyobain kerjaan ini? Gimana? Ada yang punya ide? Oke. Jadi soal kita tahu nih, kalau persamaan kuadrat si 2x kuadrat min px plus 1 itu sama dengan 0, katanya akar-akarnya itu alfa dan beta. Alfa dan beta yang ini, alfa dan beta itu sebenarnya sama aja kayak x1 dan x2. Oke. Berarti bisa kita tulis dong, alfa ditambah beta itu sama aja min b per a. Sama aja kayak x1 ditambah x2 sama dengan b per a. Sama. Oke. Cuma diganti aja nih si akar-akarnya. Berarti B-nya berapa? B-nya min P ya. B-nya min P, A-nya 2. Berarti alfa plus B adalah P per 2. Terus akar-akar alfa dikali beta, C per A. Sama kan dia kayak X1 dikali X2. Berarti adalah 1 per 2. Ini aku tulis agak kejauhan. Soalnya kayaknya panjang. Nah. Udah dapet nih. Oke, stop sampai sini ya. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, x kuadrat min 5x plus q sama 0. Dia akar-akarnya ini 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat.
sama aja nih, ini sama kayak X1 dan X2 juga, cuma dia diganti aja. Berarti 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat itu sama dengan min B per A ya. B per A berapa? Min 5. Oke. Berarti kalau X1 ini tulis di sini sama aja ya. 1 dikali X2. Berarti X1 dikali X2 itu berarti 1 alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat sama C per A sama Q. Oke. Nah, di situ gimana? Di situ yang ini kita harus yang 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat ini harus kita samain penyebutnya. Ya kan? Sama aku kayaknya perlu ganti warna kali ya biar enggak bisa ganti warna biru. Biru kelihatan. Ini harus kita samain dulu penyebutnya. Jadi alfa kuadrat beta kuadrat ya nggak? Tapi biar singkat karena pangkatnya sama tadi bisa kita keluarin. Oke, ini sisa berapa ini jadinya beta kuadrat tambah alfa kuadrat sama dengan 5. Oke, ini juga bisa aku ubah jadi 1 per alfa beta kuadrat sama dengan Q. Nah, sekarang kita selesaiin dulu deh yang sini dulu. Kita selesaiin di sampai dia. Kalau garis aja nggak lurus ya. Boleh lah ya. Nah, pertama katanya B kuadrat ditambah alfa kuadrat itu per alfa beta kuadrat. Kita harus cari tahu dulu nih B kuadrat plus A kuadrat itu berapa. Kita bisa dapat informasi dari sini. Kayak tadi. Berarti alfa ini aku balik aja. A kuadrat plus B kuadrat beta kuadrat per alfa beta kuadrat sama 5. Ini sama kayak penyelesaian nanti soal sebelumnya. Bisa kita tulis jadi alfa plus beta kuadrat dikurang 2 alfa beta per alfa beta kuadrat sama 5. Alfa plus beta kuadrat itu adalah P per 2 kuadrat dikurang 2 alfa beta. Ini kenapa ada tanda ini tidak? Dua alfa beta adalah dari sini ya. Pokoknya informasinya pasti dari sini. Per alfa beta berapa? Ini coret. Jadi sisa P kuadrat per 4 kurang 1 per 1/4 sama dengan 5. Oke, ini harus kita selesaiin. Kalau nggak muat ternyata. Harus muat guys. Ini harus kita samain dulu penyebutnya. Jadi bisa kita tuliskan jadi P kuadrat min 4 per 4 dikali 1/4 pindah ke atas. Jadi 4 aja. Oke. Per sama dengan 5. Ini coret-coret jadi P kuadrat min 4 sama dengan 5. Jadi P kuadratnya adalah 5 tambah 4, 9. Berarti P-nya adalah min 3 atau P-nya 3. Tapi karena dari soal kita tahu P-nya ini lebih besar dari 0, berarti P-nya positif dong. Berarti kita perlu nulis P sama dengan min 3. Berarti sudah pasti P-nya sama dengan 3. Dapat P-nya 3. Sekarang kita selesaiin yang ini. Oke. 1 per alfa beta kuadrat. Alfa beta kuadrat sebenarnya. Jadi alfa beta kuadrat tadi 1 per 4 ya. Berarti Q sama dengan 4. Dapat deh. Q 4, ini 3. Yang ditanya adalah Q min P. Berarti Q min P adalah 4 dikurang 3. Sama dengan 1. Sama dengan 1.
Oke, aman? Aman ya. Ini agak pusing namanya. Bukan pusing caranya, tapi ya pusing tulisan. Jadi pertama ke sini dulu, dari sini, terus ke samping, terus ke bawah. Oke, next. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Oke. Ini kan tadi soal 7, sekarang soal 5. Nah, ini dari ujian mandiri Undip 2017. Soal kayak gini sebenarnya bisa keluar di TBK, bisa keluar di ujian mandiri juga. Karena ujian mandiri pasti soalnya nggak jauh beda dari ujian TBK itu. Nah, jika garis Y sama dengan X min 3/4 menyinggung parabola Y sama dengan A min 2X min X kuadrat, maka nilai A adalah, nah, menyinggung itu berarti ada di satu titik, ya kan? Bener dong, dari satu titik karena Y-nya cuma satu. Mereka sama-sama Y, berarti boleh dong karena Y sama dengan Y. Mendingan hitam atau biru? Aku jadi bingung. Ini dia. Sudah jadi biru. Oke. Y sama Y, ya kan? Jadi karena persamaan Y yang pertama itu adalah X min 3/4, yang kedua adalah yang ini, berarti boleh dong kita tulis seperti ini. Sama dengan A min 2X min kuadrat. Oke. Boleh kan? Karena kan dia sama-sama Y, jadi boleh kita samain. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, kita tinggal pindah ruas. X kuadratnya pindah ke belakang, ke depan, X kuadrat. Ini ada X, ada min 2X, 2X-nya pindah ke kiri, jadi tulis aja X plus 2X sama dengan kosin min 3/4 min A sama dengan 0. Kita jumlahin X kuadrat plus 3X. Ini 3/4 min A min A. Nah, persamaannya udah ke persamaan kuadrat. Kita mau nyari nilai A. Soalnya gimana? Caranya pakai si akar-akar persamaan lagi. Berarti kita tahu kalau A-nya itu 1, B-nya 3, C-nya adalah 3/4 min A. Ya kan? Ini jangan sampai salah ya, karena pokoknya C itu yang nggak ada variabelnya. Yang nggak ada variabelnya kan 3/4 sama ya. Dulu itu. Berarti kita bisa dapatkan kita mau cari A, berarti C per A. X1 tambah X2 kan per A. X1 dan X2 itu sama dengan C per A. Maka nilai A adalah, oh sorry salah bukan seperti ini. Nah, kan pakai akar-akar ya, karena dari soal nih, di soal kita tahu nih dia ada kodenya, dia ngasih tahu kalau menyinggung parabola. Tadi sesuai materi yang tadi dia aku kasih, kalau menyinggung itu berarti diskriminannya berapa? Karena kan kalau menyinggung berarti misalkan ada diagram kartesius, itu cuma menyinggung, berarti kan dia cuma nol di satu titik kan, berarti dia diskriminan itu sama dengan kalau diskriminan sama dengan 0, diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti B kuadrat adalah 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 3/4 dikurang A. Ini 9 dikurang 4 kali min 3/4 dikurang A. Cara-cara jadi 9 ditambah 3 ditambah A ya, karena kan ini ada minnya, jadi dikali min. Mana 0, berarti ada jawaban dong. Apa kesana? Salah.
soalnya ada di ini kalau mau koreksi boleh makin nanti kayaknya ada yang kurang dari itu. Nah, coba kita cek. X min 3/4 sebenarnya A min 2X min X kuadrat. X kuadrat ditambah X plus 2X min 3/4 min A sama oke. Jadi sama ya. X kuadrat ditambah 2X min 3/4 min X sama. C ini menyinggung itu benar kok dia sama dengan tadi sama 3 kuadrat. Oh iya gini ya guys, soalnya bisa kita jabarin kan 3 kuadrat kan 9 orang 4 kali 1 4 ya 3/4 kan coret kan sisanya 3 tapi kan ini nggak dicoret ke A berarti 4 dikali A plus 4A sama berarti 12 ditambah 4A sama 6 berarti 4A sama dengan min 12 berarti A sama dengan min 3A oke sampai sini aman terkendali aman ya udah mau maghrib juga kita kayaknya ini adalah soal terakhir ya benar nggak iya betul guys soalnya habis oke kapan latihan soal sama tadi ada beberapa contoh soal kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih atau ada yang ketinggalan mau dijelasin lagi boleh itu masih ada waktu 5 menit sembari aku nunggu teman-teman ada pertanyaan nah, sembari itu aku mau ngasih form gitu loh gimana ada bilangin nggak ya aku tunggu sampai 17:28 27 oke sebentar ya nah sembari aku nunggu teman-teman ada yang mau nanya aku minta tolong untuk teman-teman untuk isi form yang aku kirim di chat ya itu cuma untuk feedback aja untuk andisin kayak gimana ke depannya dan aku minta saran-saran dan juga kalau teman-teman mau request minggu depan kita bahas apa boleh banget ke form itu oke gak lama kok isinya hanya 2 menit oke gimana nih kita udah tadi kita udah bahas sama ada operasi aljabar terus contoh soalnya ada 3 terus bisa persamaan kuadrat sistem persamaan linear contoh soal terus latihan soal udah lumayan banget ya 1,5 jam udah lebih dari 8 soal untuk kerjain terima kasih ya buat teman-teman mungkin udah aku akhiri aja sampai sini terima kasih untuk teman-teman yang udah join yang sore-sore ini udah join masih semangat buat belajar semangat terus buat belajar pengetahuan kuantitatifnya kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh DM aku di Instagram aku namanya Salwa ASN teman-teman boleh tanya jangan lupa pantengin terus Instagram Ambisin karena di setiap minggunya bakal ada kelas gratis buat teman-teman dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa diisi komen. Oke, bye-bye. Terima kasih teman-teman semua. Aku mau stop share dulu. Oke.